Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 12 April 2024 ya, di mana kita udah dapat beberapa rilis data penting dari kalender ekonomi di perdagangan kemarin. Salah satunya itu ada rilis data tentang CPI and PPI dari China, di mana inflasi di Cina itu mengalami minus ya teman-teman. Hampir deflasi kalau kita lihat dari CPI year on year-nya, kemudian dari PPI-nya bahkan sudah deflasi minus 2,8%. Dari beberapa data yang lain, kemarin juga ada keputusan suku bunga dari Uni Eropa, di mana suku bunga dipertahankan di 4,5%. Selain itu, dari Amerika Serikat ada data soal continuing jobless claim, teman-teman, di mana jobless claim-nya mengalami kenaikan ya, lebih banyak pengangguran. Kemudian dari rilis data PPI atau Produsen Price Index, teman-teman, itu mengalami kenaikan, yang berarti inflasi dari sudut pandang produsen itu naik. Bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah itu mengalami kenaikan, teman-teman, dari 2,1% naik menjadi 2,4 ya. Selain itu juga dari itu data dari core PPI-nya. Terus data dari PPI yang biasa itu di 1,6% naik menjadi 2,1. Peningkatan ini tentunya merupakan sebuah sinyal bahwa inflasi masih mentok, teman-teman, dan belum bisa turun lebih dalam lagi. Wah, ini akan menarik nih, kira-kira keputusan dari Federal Reserve ke depannya apakah bakalan berani menaikkan suku bunga lagi, atau justru bakalan mempertahankan suku bunganya sampai inflasi berangsur-angsur turun, karena kondisi yang ibaratnya kering cukup panjang ya teman-teman. Dicekek terus teman-teman sama The Fed karena suku bunga yang tinggi, sehingga ya usaha-usaha perusahaan-perusahaan startup itu banyak yang bakalan berguguran. Kenapa demikian? Karena kalau mereka minjem duit di bank juga pun biaya bunganya besar ya teman-teman, sehingga akan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang bakalan pelan-pelan mundur teratur gitu. Jadi tergantung sekarang kebijakan dari The Fed-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools, suku bunga yang keputusan suku bunga yang bakalan kita dapetin itu akan ada di 2 minggu ke depan. 2 minggu 5 hari lagi. Di mana persentase kemungkinan The Fed mempertahankan suku bunga masih cukup tinggi. Ada di 94%, teman-teman. Pada pertemuan FOMC di 2 Mei 2024. Sepertinya sih penurunan suku bunga ini bakalan membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai inflasi benar-benar dirasa cukup turun. Kalau kita lihat kemarin di XY mengalami kenaikan tipis 0,09. Sementara ada gold terus mengalami rally, teman-teman, hampir 2%. Lalu S&P 500 juga masih dalam proses penguatan. Sementara Bitcoin justru malah melempem, nggak terlalu banyak kenaikan. Teman-teman, video ini dipersembahkan oleh CoinEx. Thank you buat CoinEx yang sudah kasih sponsor ya. Jadi teman-teman, CoinEx adalah salah satu exchange internasional yang teman-teman bisa pakai untuk melakukan perdagangan aset kripto dengan banyak sekali token-token baru yang sudah listing. Ini baru aja Saga token ini di listing di CoinEx juga, teman-teman. Jadi CoinEx salah satu exchange yang bisa kalian pakai kalau kalian suka melakukan trading di aset-aset yang baru listing. Termasuk juga aset-aset koin dengan market cap besar pun juga sudah banyak tersedia di CoinEx. Jadi yang mau join, ikutan gabung di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Itu buat yang mau daftar CoinEx. Kita akan lanjut lagi dari beberapa berita, teman-teman. Kemarin beritanya ada Uniswap yang dituntut oleh SEC. Harga Uniswap anjlok ya. Uniswap kemarin mendapatkan well notes dari SEC terkait dengan beberapa masalah, teman-teman. Jadi semua protokol Uniswap dan juga protokol yang tidak terpengaruh, yang tidak terlalu berhubungan sama Uniswap itu kemarin mengalami koreksi secara harga. Uniswap tidak membagikan isi sebenarnya dari pemberitahuan Wells. Tapi dalam postingan blog mengenai pemberitahuan tersebut,
pembelaan hukum Uniswap berpendapat bahwa aset yang banyak diperdagangkan dalam protokolnya bukan merupakan sekuritas. Jadi ini masih terkait dengan SEC yang menuduh banyak sekali platform menawarkan ataupun memperdagangkan aset-aset yang dianggap sekuritas oleh SEC. Ya, sudah ada Coinbase, kemudian Binance, Kraken dan juga exchange-exchange lain yang kena kasus dengan SEC, bahkan Uniswap pun yang notabene bukan centralized exchange, which is dia adalah decentralized exchange, itu juga kena kasus teman-teman. Jadi SEC ini memang ada-ada aja. Ini sebuah mungkin berita negatif yang sedikit tidaknya akan mempengaruhi juga dalam hal transaksi perdagangan. Kemudian dari berita yang lain, teman-teman, ini ada pernyataan dari Joe Biden terkait dengan inflasi yang masih cukup tinggi. Ya, kemungkinan inflasi yang belum turun seperti sekarang ini akan membuat dari bank sentral sendiri itu masih akan mempertahankan suku bunganya bahkan sampai datangnya pemilu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di kuartal ketiga 2024 ini Amerika Serikat akan menyelenggarakan pemilu. Idealnya sih ketika pemilu berlangsung ada banyak dana yang akan digelontorkan oleh para kandidat, ya teman-teman. Nah, dana yang besar itu paling ideal kalau suku bunganya turun, teman-teman. Dan suku bunga yang turun bisa menjadi salah satu identifikasi yang bagus juga untuk membuat perekonomian meningkat, sehingga pemerintahan yang berlangsung sekarang atau incumbent-nya itu akan mendapatkan exposure bagus, dianggap mampu mengendalikan inflasi, kemudian menjaga kestabilan ekonomi. Namun yang terjadi saat ini, suku bunga masih sangat-sangat tinggi. Sehingga incumbent-nya Joe Biden ini tentunya harap-harap cemas karena bisa jadi Joe Biden dianggap tidak mampu dalam hal memimpin Amerika Serikat dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir. Gitu. Jadi ini bisa menjadi sebuah sentimen yang kurang begitu bagus untuk partainya Joe Biden. Jadi Joe Biden sendiri sudah mengungkapkan bahwa inflasi yang masih cenderung tinggi ini berpotensi membuat pemangkasan suku bunga di tahun ini itu bakalan tertunda, bahkan sampai di akhir tahun, bahkan setelah pemilu selesai, teman-teman. Jadi ini tentu saja bukan berita yang bagus untuk market kripto dan juga market aset yang lain, teman-teman. Jadi ya itu sebuah narasi yang kurang begitu bagus ya terkait dengan inflasi. Kemudian ada Bitfinex, teman-teman, kemarin dikabarkan punya rencana untuk melakukan tokenisasi. Tapi tokenisasinya ini bukan properti, bukan karbon ya, kredit karbon, tapi tokenisasi utang, teman-teman. Wah, ini menarik ya. Jadi ternyata tokenisasi itu nggak melulu tentang aset yang bisa kita lihat, aset-aset nyata, tapi juga melakukan tokenisasi terkait dengan utang. Tentu saja utang yang dimaksud ini bukan ya utang di bank, tapi lebih kayak obligasi, teman-teman. Jadi melakukan tokenisasi obligasi ataupun ya semacam deposito surat utang gitu. Ini tentunya bisa menjadi sebuah narasi yang bagus lagi untuk narasi-narasi tokenisasi ke depannya. Jadi ini baru dipelopori oleh salah satu exchange, Bitfinex, yang akan berfokus melakukan tokenisasi tersebut untuk El Salvador. Karena El Salvador dikabarkan bakalan membangun airport baru. Gitu. Jadi yaitu sebuah berita, teman-teman. Kemudian ini ada sebuah statistik atau chart ya dari dari CryptoQuant terkait dengan sebuah analisis on-chain data, teman-teman. Jadi analis Bitcoin melihat bahwa volatilitas saat ini itu masih terjadi, teman-teman. Khususnya dari data yang diambil lewat Coinbase Premium ya, yang mana sejak 10 Januari 2024 jelas ada dorongan volume perdagangan yang membuat harga dari market Bitcoin itu mengalami tren kenaikan. Namun volatilitas tersebut sepertinya udah mulai menurun dalam beberapa minggu terakhir.
Ya, dampaknya adalah peningkatan volatilitas itu mendukung momentum kenaikan pada Bitcoin, namun juga mendukung penurunan yang secara tiba-tiba, teman-teman. Jadi ya ada anomali sebenarnya yang terjadi pada data on-chain saat ini. Jadi pergerakan market bisa dibilang memang bakalan sangat-sangat sulit diprediksi. Tuh. Selain itu juga dari data yang lain, ini adalah data soal fase-fase wajar yang memang seringkali terjadi pada market ya ketika menjelang fase bull run. Ini dilansir dengan atau oleh CryptoQuant lagi, teman-teman. Jadi puncak bullish itu selalu ditentukan oleh masuknya investor baru. Seperti kebanyakan pada pasar sebelum-sebelumnya, di mana investor baru itu punya peran penting dalam hal meningkatkan kenaikan harga. Ini adalah contoh chart atau grafik yang menunjukkan bahwa, nah ini chart yang ini ya, yang grafik-grafik ini menunjukkan adalah jumlah momentum investor baru yang masuk ke market, teman-teman. Nah, kita lagi dalam fase penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Nah, ini adalah fase-fase yang wajar di mana ketika terjadi penurunan jumlah dari investor yang masuk, ini bukan berarti investornya cut loss ya, teman-teman, tapi jumlah pertumbuhannya itu mengalami penurunan. Ini biasanya akan berujung kepada tingkat kenaikan harga yang lebih tinggi pada Bitcoin. Jadi tidak perlu khawatir buat teman-teman yang melihat kok harga Bitcoin koreksi. Ya, itu adalah fase yang cukup wajar dan biasanya nanti Bitcoin akan mengalami rally lagi seiring dengan meningkatnya atau terjadi peningkatan dari jumlah investor yang baru yang masuk ke market. Jadi untuk saat ini adalah ya kita bisa dibilang mengalami fase yang cukup struggling, namun ini adalah fase yang sementara. Kalau dilihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, di tahun 2020, berapa nih, 2021, yang ini 2021, yang ini 2017 ya teman-teman, itu ada fase sekitar 9 bulan. 9 bulan terjadi penurunan jumlah investor baru yang masuk, sampai akhirnya pergerakan Bitcoin mencapai titik puncaknya. Ketika fase Bitcoin sudah berada di titik puncak, itu promosi akan banyak sekali untuk market kripto. Media-media akan memberitakan, wah kripto ini dan lain sebagainya. Sehingga ini akan sampai ke telinga orang-orang baru yang sebelumnya nggak tahu tentang Bitcoin. Tiba-tiba dia lihat ada berita, wah Bitcoin udah menyentuh level ini. Jadi mereka akan FOMO, masuk ke market, tapi ternyata itu adalah sinyal untuk jual sebenarnya ketika sudah banyak investor yang berbondong-bondong buat masuk. Gitu. Jadi kita baru lewat 3 bulan, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya, ini ada 9 bulan fase, ada 7 bulan fase. Semoga kali ini cuma 5 bulan fase aja ya, teman-teman. Kalau kita lihat sih ini ada turun 2 bulan. Ini harusnya bisa turun 2 bulan juga dong. Tapi apapun itu, kita akan lihat aja gimana kondisi dari market ke depannya. At the end, ya kita masih dalam fase penurunan jangka pendek saja. Dari data Soso Value, kemarin volume penjualan Grayscale turun drastis ya. Dominasi itu masih dipegang oleh akumulasi dari Fidelity, kemudian BlackRock, sama satu lagi Bitwise. 3 manajer investasi yang melakukan akumulasi paling besar terhadap Bitcoin di perdagangan kemarin. Oke, kemudian ini ada berita juga, BlackRock akan meluncurkan iklan ETF yang ada di platform Bloomberg. Ya, Bloomberg, ada iklan iShare. Wih, keren ya teman-teman, udah mulai ada iklan. Semoga awareness dari masyarakat juga akan makin banyak, sehingga makin banyak orang yang juga akan masuk ke market crypto setelah melihat iklan-iklan tersebut, teman-teman. Jadi ini berita yang juga cukup bagus, sentimen bagus buat market. Lalu gimana nih impactnya terhadap pergerakan dari kripto? Bitcoin kemarin melempem, teman-teman, nggak terlalu ada pergerakan yang signifikan. Bitcoin bertahan di kisaran level 70.000 something. Kemudian dari BTC Dominance kemarin juga menguat. Banyak altcoin yang mengalami tekanan jual ya. GRT, token-token AI ini kemarin agak ngedrop. Kemudian modular kayak Celestia juga breakdown dan turun, teman-teman.
con honestidad y Hedera dan koin-koin yang transparencia, lain no injektif juga masih estaríamos dalam fase discutiendo penurunan. sobre esta Menurut saya sih ini migaja que adalah estamos fase yang cukup discutiendo hoy. wajar buat market. Jadi Tendríamos más de penurunan kali ini 2.500 mungkin millones de akan dólares membutuhkan waktu lagi beberapa minggu teman-teman. Jadi y ya no manfaatkan estaríamos buat koreksi. buscando Ingat por un fase puñado akumulasi itu nggak de berlangsung dólares 1-2 de hari, manera tapi tan bisa miserable. berminggu-minggu. Ya, jadi buat teman-teman yang La nanya corrupción Bitcoin ha koreksi sido sampai kapan? Bisa monumental. jadi sampai berminggu-minggu ke depan. Hoy estamos Apalagi pagando kalau las kita lihat dari consecuencias. riwayat sebelumnya, No Bitcoin tenemos ini tarifa, punya riwayat no yang tenemos agak-agak gimana negociación, gitu menjelang bulan no Mei. tenemos Apalagi política di de bulan Mei itu Estado ada sobre mitos, nuestro ada mejor apa ya, recurso narasi. natural y Sell on económico y May, social, que es Itaipú. ya itulah sell on May and go ¿Cómo away. pueden Ya creernos itu adalah sebuah narasi si no yang fuimos sering capaces banget de transparentar, dipompa, auditar y dimunculkan ke market sancionar teman-teman, yang a menandai todos los adanya corruptos fase que koreksi desfilaron pada siguen market, desfilando en Itaipú? khususnya saham ya. Ini berlaku untuk saham Ellos son la US esperanza dan de que juga alguna vez berlaku podamos untuk recuperar pasar-pasar la yang dignidad lain. perdida. Jadi bulan Mei itu bulan yang cukup Por eso merah sebenarnya. les Ini kita lihat dedico una riwayatnya, kita estrofa lagi berada di bulan April. de una gran So far artista masih minus, teman-teman. Bulan Mei kemungkinan chilena, masih Violeta bakalan Parra. penting Me untuk kita gustan lihat. los Kalau kita lihat dari estudiantes riwayatnya porque sih son la levadura, kebanyakan el ya, pan kebanyakan que saldrá del merah horno teman-teman. con Tapi toda ada su beberapa sabrosura. fase hijau Para la dan boca hijaunya del itu lumayan pobre gede, que plus come con sampai amargura. 52%. Ini Que vivan los 52% di tahun estudiantes 2019, que luchan contra 2017 la pun juga dictadura. sama plus 52%. Una sociedad Nah, progresa pertanyaannya adalah apakah di cuando bulan Mei ini discute kita bakalan problemas positif nuevos. atau negatif? Masalahnya Aquí adalah nggak ada siempre orang yang estamos bisa memprediksi sobrellevando secara pasti, los mismos karena market itu problemas porque ni siquiera sangat-sangat los debatimos. unpredictable, teman-teman. Bisa jadi besok ada Como news decía bagus, Stuart Mill, bisa jadi besok ada bad ningún news. problema Jadi nggak ada yang bisa económico memprediksi secara pasti. tiene Makanya una kalau teman-teman solución baru masuk ke market puramente kripto, económica. alih-alih Y kayak eso nebak-nebak, tiene que mending teman-teman coba buat cicil entenderlo pelan-pelan DCA, teman-teman. el Itu cara tecnócrata paling de aman Londres. buat kalian biar Muchas nggak gracias. ketinggalan momentum. Gracias a usted, señor Kalau untuk sekarang senador. sih ya gitu, No teman-teman. habiendo Kita inscrito lihat en el aja gimana capítulo nanti de di tahun homenajes, 2024 ini apakah dikasih hijau di bulan Mei atau senadora justru malah Yamina merah. Aquino, capítulo de Itu kalau mau homenajes. DCA di mana bisa pakai CoinX ya teman-teman. Buenos días. Untuk Gracias, pendaftarannya presidente. linknya ada di Antes que deskripsi. nada, hoy, Oke, 10 itu de dari abril, se beberapa conmemora el Día de la pergerakan kalau kita Ciencia. perhatikan di bulan Mei memang cukup Quisiera horor. homenajear en Namun este día buat teman-teman yang sudah sempat akumulasi internacional yang de mungkin la sangkut ciencia bentar, y ya de la sabar aja. tecnología a la Keep memoria y al gran aset kalian aporte teman-teman, del nggak ada doctor masalah menurut Bernardo saya. Tinggal kita Houssey, menunggu fase quien con su akumulasi berikutnya intenso kalau trabajo de ada investigación diskon-diskon yang científica lebih besar lagi. ayudaron Tapi al kalau nggak ada diskon ya udah conocimiento teman-teman kan udah punya barang médico juga dan sobre bisa el running profit metabolismo y la untuk diabetes, kedepannya. So far siendo gitu sih reconocido buat Bitcoin por saat sus ini diversas level investigaciones y finalmente 70,5 recibiendo el ini premio Nobel dekat en banget sama level support fisiología y kisaran medicina 64.000 en el año ya. Let's say kalau memang dikasih koreksi 1947 level por 64.000 boleh anuncio de la teman-teman Real pertimbangkan, Academia atau mungkin bisa Sueca de Estocolmo. mengalami penurunan yang lebih dalam Quisiera sampai citar, 60 ribuan colegas, something. una de Itu las juga masih palabras cenderung terbuka. del mismo en su discurso de despedida Di time frame 4 brindada jam a la pergerakan Bitcoin Universidad bener-bener de Buenos Aires, kecil que ya dice: teman-teman, volumenya kecil, debemos kemudian smart money cooperar juga cenderung para kecil. el Jadi adelanto dari sini kita científico sebenarnya agak de los países de América melihat Latina, bahwa kondisi saat como ini si belum fuera terlalu el ideal buat propio. teman-teman yang trading di Pueblos market de futures, karena orígenes y kemungkinan kena problemas liquid akan cenderung semejantes, lebih besar. Jadi nuestros destinos, leverage dikurangi, reputación y kemudian juga evolución tempo son en gran dipersingkat mungkin ya parte untuk memanfaatkan paralelos. volatilitas jangka El pendek saja. adelanto de uno de Itu ellos aja sih paling buat Bitcoin beneficia karena a memang los masih cenderung otros y struggle teman-teman. repercute favorablemente. Semoga Bitcoin masih diberikan Considero kesempatan untuk mengalami como kenaikan una jangka pendek lagi ya. misión Jadi paling gitu el aja buat update kali ini. consagrarme Semoga a videonya bisa desarrollar bermanfaat. la Guys, kita juga punya investigación komunitas diskusi di científica Telegram. y Tempat formar aku dan kawan-kawan yang lain investigadores berbagi en nuestro informasi país. berita-berita La terbaru. Bagi kalian yang mungkin ciencia, mau join, colegas, no linknya ada tiene di kolom patria, deskripsi video no ini. Gitu tiene aja kata patria, saya pero Andre. los Makasih. hombres de ciencia sí la tienen.